Damar itu hobinya membaca buku. Dia belajar tentang kehidupan manusia zaman dulu. Nama bidangnya itu antropologi. Dia suka sekali dengan cerita-cerita lama. Tapi dia tidak percaya dengan cerita-cerita itu. Apalagi yang tentang roh-roh halus atau hantu di tempat yang angker. Dia mencari yang masuk akal. Dia mencari bukti. Pikirnya mitos itu ya hanya cerita. Cerita yang lahir dari rasa takut dan gelapnya malam. Dia masih muda dan pintar sekali. Pikirannya tajam seperti pisau baru. Dosen-dosennya memuji pemikirannya yang dalam. Katanya dia akan jadi orang sukses. Damar ya percaya saja tentu saja. Dia melihat ada pola dalam kepercayaan manusia. Dia melihat rasa takut itu membentuk budaya. Dia ingin membedah rasa takut itu. Supaya terlihat jelas menurut ilmu pengetahuan. Menunjukkan ke dunia bahwa inti dari semua itu kosong. Alas Purwo itu bukan hutan sembarangan. Namanya saja sudah bikin merinding. Orang-orang kalau menyebut namanya sambil bisik-bisik. Katanya, itu kerajaan. Kerajaannya makhluk bukan manusia. Roh-roh kuno tinggal di sana. Yang menjaga perjanjian yang sudah dilupakan. Mereka tidak suka dengan orang yang masuk tanpa izin. Apalagi yang hatinya penuh rasa ragu. Hutannya itu hidup, begitu katanya. Damar mendengarkan cerita-cerita itu. Dia bertanya-tanya kepada para tetua desa. Raut wajah mereka sudah penuh pengalaman hidup. Mata mereka menyimpan rasa takut yang dalam dan kuno. Mereka bercerita tentang cahaya yang aneh, suara-suara yang terbawa angin, orang-orang yang pernah masuk, dan tidak kembali seperti biasanya. Ada yang malah tidak kembali sama sekali. Hutannya yang mengambil, katanya. Sebelum berangkat, ada seorang bapak-bapak yang datang. Pak Sardi, kepala desanya. Wajahnya terlihat baik tapi tegas. Beliau sudah banyak pengalamannya. Beliau tahu betul keadaan hutan itu. Beliau meminta sungguh-sungguh agar Damar tidak berangkat. Jangan pas malam hari. Jangan sendirian. Hutan itu tidak tidur, nak. Ucapnya dengan suara yang agak berat. Matanya selalu terbuka. Pak Sardi berbicara tentang rasa hormat. Katanya, ada tempat-tempat yang keramat. Bukan untuk orang yang hanya penasaran. Tempat itu minta dihormati. Minta untuk tidak diremehkan. Kalau masuk tanpa rasa hormat itu, berbahaya. Seperti meludahi wajah raja. Roh-rohnya akan marah. Mereka akan menunjukkan kalau mereka tidak suka. Dengarkan orang tua, nak. Pak Sardi memohon sekali. Senja melukis langit dengan warna-warni, jingga kemerahan dan ungu tua. Udaranya jadi dingin dan agak lembab. Damar berdiri di tepi hutan. Pohon-pohonnya kelihatan besar seperti raksasa. Ranting-rantingnya seperti cakar yang berantakan. Ada suara bisik-bisik pelan dari dalam. Suara hewan-hewan kecil. Atau sesuatu yang lain. Dia melihat jam tangannya. Sudah waktunya. Dia menarik napas panjang, mengatur pernapasannya. Dia menyalakan senternya yang besar. Sinarnya menembus, membuat jalur cahaya kuning yang tidak terlalu terang. Kegelapannya seolah mau menelan sinar itu. Dia melangkahi batas yang tidak terlihat. Batas antara dua dunia. Seketika, udaranya berubah. Jadi berat. Menyesakkan. Suara-suara desa semakin hilang. Digantikan oleh napas hutan. Desahan pelan, terus-menerus, dan bikin merinding. Sepatunya menginjak daun-daun kering, kresek-kresek. Makin lama, dia makin masuk ke dalam. Dan makin dalam lagi. Bulannya seperti mata yang sembunyi, tertutup rimbunnya daun di atas. Bayang-bayang bergerak seperti roh yang mengejek. Membentuk rupa-rupa yang tadinya biasa jadi aneh. Akar yang melingkar jadi seperti cakar. Akar yang menggantung, seperti tali gantungan. Dia dengar bisik-bisik. Atau cuma perasaannya saja, yang terbawa angin malam. Pelan banget, nggak ngerti ngomong apa. Alat rekamnya nyala, merekam suara-suara. Suara sekitar, breakdown doang-doang. Begitu nanti catatannya. Tapi, suara kresek-kresek pelan ini apa ya? Seperti mengikuti dia. Tepat di belakang bahunya.
Waktu dia menoleh, nggak ada apa-apa. Cuma pohon-pohon gelap yang diam saja. Dan sunyi yang bikin sesak, seperti menunggu. Jantungnya deg-degan agak kencang sekarang. Seperti ada yang memukul di dalam dadanya. Dia coba fokus sama tujuannya. Mengamati. Break Tingliksam. Merekam. Menganalisa. Tapi inderanya jadi lebih peka. Semua bau tajam banget. Dia menemukan tempat yang agak terbuka. Atau break time magnet tempat itu yang menemukannya. Pohon-pohonnya seperti agak mundur, seolah mau menunjukkan sesuatu. Di tengahnya, ada batu besar yang datar, hampir seperti altar. Kuno, sudah lama terkena panas dan hujan. Ada ukiran simbol-simbol aneh di sana. Bukan tulisan yang dia kenal. Seperti bergerak-gerak kalau kena cahaya. Dia mendekat. Napasnya tertahan. Ada rasa tidak nyaman yang sangat dalam menyerangnya. Dia mencoba menggambar simbol itu. Tangannya gemetar. Garisnya jadi tidak lurus. Pensilnya terasa licin di tangannya. Tiba-tiba ada angin besar berhembus. Angin itu mematikan lampu kecilnya yang untuk berkemah. Dia panik mencari korek api. Jari-jarinya kaku. Jari-jarinya tidak mau diajak kerjasama. Kegelapan semakin pekat. Gelap total. Gelap gulita. Tidak ada apa-apa. Rasa takut mulai muncul di dadanya. Lalu, dia merasakannya. Dingin yang menusuk. Lebih dingin dari udara malam, sampai meresap ke tulang. Suara-suara hutan berhenti. Sepi yang aneh, tidak biasa. Bahkan napasnya sendiri terdengar kencang. Dia menoleh pelan-pelan. Senternya gemetar. Sinarnya bergerak-gerak di antara pepohonan. Dan kemudian, sinar itu menemukan sosoknya. Berdiri di tepi tempat luas tadi. Tinggi. Halus seperti bukan manusia. Tersorot cahaya lembut. Baju putihnya menjuntai seperti kabut. Rambutnya panjang. Hitam legam seperti sayap burung gagak. Tergerai menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Matanya. Dia tidak akan pernah lupa mata itu. Seperti kolam kesedihan yang sangat dalam. Dan kemarahan yang dalam, dan menusuk. Mata itu menatapnya. Tanpa berkedip. Dia merasa terpaku oleh tatapan itu. Apa yang terjadi setelah itu, Damar tidak begitu ingat. Hanya sedikit-sedikit saja. Suara jeritan yang melengking. Cahaya putih yang menyilaukan. Lalu gelap. Dia bangun beberapa jam kemudian. Sudah jauh sekali. Dekat pinggir hutan. Waktu subuh. Bajunya robek-robek, badannya sakit semua, peralatannya hilang. Lenyap. Hanya jimat kecil dari Pak Sardi. Digenggam erat di tangannya yang gemetar. Dia masih hidup. Tapi sudah berubah. Untuk selamanya. Dia berjalan sempoyongan kembali ke desa. Seperti bukan Damar yang dulu. Matanya terbelalak. Terlihat ketakutan. Dia tidak banyak bicara. Dia tidak bisa menjelaskan. Orang-orang desa mengerti. Mereka melihatnya sendiri.